Banyak orang bilang bahwa ini Pak Jokowi ini mendapatkan saran dari dukunnya untuk nggak hadir di sidang tahunan PBB gitu ya. Tapi dari saya nampaknya lebih masuk akal bahwa sebenarnya dalam 10 tahun terakhir ini memang Jokowi tidak pernah bisa atau tidak pernah mau berhadapan-hadapan dengan Israel. Bahkan mungkin sebenarnya Jokowi pro dengan Israel. Selamat malam semuanya. Hari ini Presiden Prabowo Subianto akhirnya berpidato di sidang tahunan PBB, dan ini adalah pidato perdana Presiden Indonesia setelah sebelumnya selama 10 tahun terakhir ini itu selalu ngumpet, absen, selalu nggak hadir. Nggak tahu kenapa nggak hadir, apa karena mendapatkan bisikan-bisikan dari dukun-dukun politik yang nakut-nakutin kalau sampai hadir di sidang PBB ini bisa lengser, bisa dimakzulkan. Atau karena ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, saya nggak ngerti. Tapi sekarang ketika Presiden Prabowo berpidato di sidang tahunan PBB, yang rame di media sosial dan media Indonesia hari ini yang diberitakan justru adalah masalah teknis ketika pidato presiden itu lebih dari 5 menit dan kemudian mic-nya mati. Itu yang kemudian jadi pembicaraan, wah ini pasti sabotase, wah ini tidak dihargai dan sebagainya. Padahal itu teknis saja, dan itu tidak hanya terjadi kepada Pak Prabowo tapi kepada semua pimpinan negara. Kalau pidatonya lewat dari 5 menit maka mic-nya itu otomatis mati, karena itu tidak dimatikan secara manual, tidak ada yang mengendalikan, itu ya sudah diset sedemikian rupa. Dan bagi saya itu tidak terlalu penting karena teknis sekali, tapi yang paling penting bagi saya adalah bagaimana Indonesia, wajah kita selama 10 tahun terakhir ini itu tidak pernah muncul di sidang tahunan PBB. Ya munculnya lewat menteri gitu ya, bukan presiden, tapi konsisten 10 tahun ini menarik dan agak khusus. Kalau negara-negara lain, presiden atau pimpinan negara, perdana menterinya mungkin pernah tidak hadir gitu ya. Tapi yang konsisten 10 tahun tidak pernah hadir cuma Jokowi. Nah, ini menjadi penting karena Mbak Puan Maharani juga menyampaikan ketika Presiden Prabowo berpidato hari ini bahwa ini adalah sebuah pidato yang ditunggu-tunggu karena selama 10 tahun terakhir ini Indonesia selalu absen. Dan saya kemudian mencari tahu kenapa ini menjadi penting gitu. Karena pidato di PBB ini ternyata adalah panggung resmi di mana di dunia ini satu-satunya panggung resmi yang bisa menyampaikan satu sudut pandang atau pendapat dan itu dihitung sama. Artian setiap satu suara itu satu negara. Jadi ya kayak pemilu kan satu suara satu orang satu suara gitu ya. Ini satu negara satu suara untuk menyampaikan pandangannya terkait situasi di dunia. Nah, hari ini Presiden Prabowo juga sudah menyampaikan beberapa isu terkhusus terkait masalah Palestina, dan itu disampaikan secara resmi atas nama negara Indonesia. Inilah yang tidak terjadi di era sebelumnya gitu. Kita ternyata tidak pernah punya satu pernyataan resmi atas nama Indonesia di panggung yang resmi PBB untuk menyampaikan sikap terkait dukungan kepada Palestina. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, secara sekilas saya membaca hari ini Pak Prabowo mendesak agar dunia harus langsung hari ini mengakui Palestina, dan hari ini juga harus menghentikan bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Selain itu Pak Prabowo juga menyampaikan Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian dan akan mengakui Israel sebagai sebuah negara selama Israel bisa mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, Pak Prabowo juga mengapresiasi negara-negara lain yang sudah menyampaikan dukungan atau pengakuan kemerdekaan terhadap Palestina seperti yang sudah disampaikan oleh Prancis, Kanada, Australia, Portugal, dan semua negara yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka. Ini adalah poin-poin yang menurut saya sangat penting sekali hari ini karena saya harus kemudian mengingat bagaimana ketika saya dulu mendukung Pak Jokowi dan melihat sidang tahunan PBB ini dianggap tidak terlalu penting gitu. Karena sebagai orang yang fanatik terhadap Jokowi, sebagai orang yang dulu begitu getol mendukung Jokowi selama 9 tahun kemarin, dulu saya berpikir gitu bahwa ini pikiran yang pragmatis gitu, bahwa sidang tahunan PBB ini hanya sebuah forum politik dan hukum tingkat global
ya tidak terlalu akan menguntungkan apa-apa bagi Indonesia. Makanya Presiden Jokowi waktu itu nggak mau hadir, nggak tertarik, karena ketika hadir di sana pidato, ya mungkin kalau sekarang takut pidatonya agak-agak kurang bisa dipahami sama delegasi yang lain gitu ya. Tapi intinya itu tidak akan membawa dampak apa-apa kepada Indonesia gitu, karena fokus Jokowi selama jadi presiden itu kan fokusnya selalu kepada investasi, investor, pembangunan, jalan tol dan sebagainya. Nah, forum PBB ini dianggap bukan sebuah forum yang tepat untuk berbicara soal investasi, karena emang nggak ada. Ini bicara soal ideologi, soal masalah global, situasi terakhir di dunia seperti apa. Nggak ada gitu. Makanya saya pikir waktu itu ya itu tidak akan terlalu berdampak kepada Indonesia, dan nggak ada gunanya juga Jokowi hadir di acara PBB gitu. Karena Pak Jokowi maunya itu kan kalau keluar negeri setelah kunjungan kerja kemanapun lah. Saya dulu karena pernah menjadi stafnya beliau itu hafal betul. Pokoknya strateginya adalah bagaimana setiap pulang dari luar negeri itu harus membawa kabar yang baik, kabar yang positif, yang mengejutkan supaya ya orang nggak protes, udah terbang jauh-jauh gitu ya, nggak ada hasilnya apa-apa gitu kan. Inilah yang dulu strategi yang dilakukan oleh Jokowi ketika hadir kemana-mana lah gitu ya. Itu selalu membawa nilai kontra investasi yang sangat fantastis. Ya meskipun pada akhirnya kadang-kadang beberapa nilai itu nggak terrealisasi atau nggak jalan, atau ternyata cuma janji palsu gitu ya. Tapi intinya setiap Pak Jokowi datang dari luar negeri atau pulang ke Indonesia itu selalu membawa kabar investasi besar gitu. Nah, dari sidang tahunan PBB itu nggak ada yang bisa dibawa gitu. Makanya ya merasa bahwa nggak usah hadir nih sidang tahunan PBB. Karena nggak ada manfaatnya dan nggak akan ada beritanya gitu. Jadi ya itulah yang membuat saya dulu berpikir bahwa sidang tahunan PBB ini tidak terlalu penting gitu. Tapi hari ini karena Mbak Puan Maharani menganggap bahwa ini adalah pidato yang ditunggu-tunggu, ini adalah pidato yang selama ini diharapkan atau bisa dibanggakan oleh masyarakat Indonesia, saya akhirnya kemudian coba berpikir ulang atau merenung lagi gitu atas sikap Presiden Prabowo dari pidato-pidato yang sudah dia sampaikan hari ini. Saya akhirnya kemudian mendapat satu sudut pandang yang agak berbeda terkait sebuah sikap atas nama negara, sebuah sikap berani atas nama Indonesia. Karena dalam forum resmi global di sidang tahunan PBB, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dengan ingin mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka, meminta Israel untuk mengakui kemerdekaan Palestina, kemudian meminta untuk menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza, dan bahkan ingin mengirimkan pasukan perdamaian ke sana. Ini adalah sebuah statement yang sangat jelas sekali, sangat tegas sekali bahwa ini berhadap-hadapan dengan Israel gitu. Benar-benar antar negara, antara Indonesia dengan Israel. Karena kalau dulu di eranya Jokowi, situasi ini tidak pernah terjadi karena selalu diwakili sama Menlu, dan Israel tidak akan menganggap itu sebagai sebuah pernyataan yang sama seperti presiden sebuah negara. Jadi bagi Israel itu ya dianggap nggak ada gitu. Tapi hari ini Presiden Prabowo berpidato sedemikian kerasnya, itu benar-benar berhadap-hadapan dengan Israel. Dan itulah sekali lagi yang dulu tidak bisa dilakukan oleh Jokowi. Ya bahwa di forum yang lain, di forum internasional yang lain, yang ya banyaklah acara-acara antar negara gitu ya. Pak Jokowi juga pernah menyampaikan dukungan kepada Palestina, itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah pernyataan yang resmi karena forumnya bukan di PBB gitu. Jadi ya hanya di forum sidang tahunan PBB inilah kemudian sikap satu negara itu bisa dihitung satu suara satu negara. Jadi pengaruhnya berbeda, levelnya berbeda ketika sebuah negara menyatakan dukungan kepada Palestina di sidang tahunan PBB dan presiden sebuah negara menyampaikan dukungan kepada Palestina di luar sidang tahunan PBB. Itu level atau tekanannya berbeda. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini, saya terus terang jadi teringat dengan kisah ketika sebelum Pilpres atau masa kampanye, ketika Pak Ganjar menolak Israel untuk bertanding di Indonesia karena Indonesia tidak
pernah atau belum mengakui Israel sebagai sebuah negara. Dan itu disampaikan secara tegas oleh Ganjar Pranowo waktu itu, sehingga kemudian berdampak kepada status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 yang akhirnya kemudian dibatalkan karena ada pernyataan-pernyataan penolakan yang seperti ini. Saya hari ini, dulu saya sempat tidak setuju dengan Pak Ganjar gitu ya. Kalian bisa cek tuh video-videonya, saya pernah menyampaikan itu. Tapi seandainya Pak Ganjar tidak menyampaikan penolakan dan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia dan Israel bertanding atau menjadi salah satu negara yang terlibat di dalamnya, lalu kemudian lagu kebangsaannya dinyanyikan di stadion kita, benderanya dikibarkan di stadion kita, itu adalah sebuah fakta tak terbantahkan bahwa Indonesia mengakui Israel sebagai sebuah negara. Seandainya waktu itu Pak Ganjar gak nolak dan Piala Dunia U17 diselenggarakan di Indonesia, maka pidato Presiden Prabowo hari ini itu menjadi nggak ada gunanya, menjadi tidak sesuai dengan kenyataan di tahun sebelumnya gitu. Karena kita sudah mengakui kok gitu, kalau pernah Israel datang ke Indonesia dan diakui sebagai sebuah negara kok gitu kan. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar ketika tahun 2023 lalu itu memberikan dampak yang positif untuk sebuah sejarah Palestina dalam kacamata Indonesia. Karena hari ini kita jadi konsisten sebagai sebuah negara bahwa memang kita tidak mengakui atau belum mengakui Israel sebagai sebuah negara. Nah, renungan-renungan atau pemikiran yang cukup dalam ini saya coba gali lagi secara detail gitu. Saya akhirnya menyimpulkan atau setidaknya mencurigai terkait beberapa kemungkinan kenapa situasi atau kenapa Jokowi selama 10 tahun terakhir itu tidak pernah hadir di sidang tahunan PBB atau menghindar atau absen atau apapun namanya lah, intinya tidak hadir gitu ya. Banyak orang bilang bahwa ini Pak Jokowi ini mendapatkan saran dari dukunnya untuk nggak hadir di sidang tahunan PBB gitu ya. Tapi dari saya nampaknya lebih masuk akal bahwa sebenarnya dalam 10 tahun terakhir ini memang Jokowi tidak pernah bisa atau tidak pernah mau berhadapan-hadapan dengan Israel. Bahkan mungkin sebenarnya Jokowi pro dengan Israel. Makanya ketika ada Piala Dunia U17 dan kemudian Israel ada di dalamnya, Jokowi tidak menyampaikan penolakan secara terbuka. Dan ketika Ganjar menyampaikan penolakan, Jokowi menunjukkan ketidaksukaannya. Kenapa Pak Ganjar melakukan itu? Pak Jokowi terlihat seperti ingin membela Israel. Jadi ini menjadi sebuah benang merah yang tak terbantahkan rasanya bahwa ada kesamaan sikap antara 10 tahun tidak pernah hadir di sidang tahunan PBB dan itu pasti membicarakan soal sikap negara-negara terkait nasib Palestina, dan Pak Jokowi tidak mau membicarakan itu semua. Dan yang lebih penting lagi adalah soal Piala Dunia U17 di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan Presiden Indonesia waktu itu seperti menunjukkan ketidaksukaannya ketika ada penolakan terhadap timnas Israel. Jadi itulah mungkin yang membuat Pak Jokowi tidak bisa bersikap seperti Pak Prabowo karena tidak berani berhadapan dengan Israel, mungkin juga pro dengan Israel atau entah apa yang terjadi dengan Jokowi dan Israel, tapi ya itulah kemungkinan yang bisa kita pahami gitu. Karena apapun pernyataan Jokowi ketika di luar sidang tahunan PBB itu menjadi sebuah pernyataan yang tidak resmi, yang tidak dicatat di kamus Israel mungkin gitu ya, atau di kamus negara-negara lain. Dan itulah yang membuat posisi Indonesia waktu itu nampak tidak jelas selama 10 tahun terakhir. Ya semoga ini sudah bisa diperbaiki sekarang dan kemerdekaan Palestina atau posisi Israel hari ini semoga ke depan bisa dapat dihentikan, diselesaikan seperti yang kita harapkan semua, dan bencana kemanusiaan itu benar-benar sudah ditinggalkan di masa-masa yang akan datang. Semoga apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini menjadi sebuah langkah yang positif untuk memposisikan Indonesia dalam satu posisi yang sudah tepat dan sesuai, tidak lagi abu-abu seperti di era sebelumnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.